Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih untuk telah meluangkan waktunya untuk mengikuti perkuliahan kita gitu. Terpaksa saya harus geser ke malam karena ada kegiatan yang perlu saya selesaikan tadi sore begitu. Baik, sebelum kita mulai kegiatan perkuliahan kita pada malam hari ini, marilah kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, hari ini kita lanjutkan. Minggu depan kan kita UTS ya. UTS. Mau UTS apa kumpulkan tugasnya? Tugasnya aja, Bu. Kumpul tugas, Bu. Yang diam berarti yang UTS raise hand. Yang UTS raise hand. Nggak ada. Yang kumpulkan tugas raise hand. Yang nggak raise hand duduk tepuk tangan ya apa sih arek iki. Oke. Nggak usah ketawa, adik ketawa. Oke, kita kumpulkan tugasnya ya. Tapi minggu lalu kan kita sudah bahas terkait dengan open coding. Ya, open coding terkait tentang pengkodan. Dan kemarin banyak yang tanya gitu. Apakah ada masalah terkait dengan codingnya malam ini? Ada yang masih ada bermasalah codingnya atau sudah oke? Semuanya sudah oke. Saya, Bu, ada masalah. Bukan masalah rumah tangga loh ya, tapi ya. Yang masalah rumah tanggamu aku nggak ikut-ikut. Silakan. Gini, Bu, saya cari indikator untuk wawancara mengenai bisnis itu enggak ada, Bu. Apa materinya? Topiknya apa? Tentang bisnis, Bu. Apa? Tentang bisnis. Bisnis. Hah? Bisnis, Bu. Bisnis. Bisnis. Iya. Itu variabel apa? Kok murah-murah ono bisnis itu? Kamu yang diwawancara siapa, Mas? Yang saya wawancara namanya Ayu, Bu, dari UWKS. Oke. Terus topiknya apa? Iya. Apa namanya? Bisnis Anak-anu, masa muda. apa? Berbisnis di masa muda gitu. Bisnis di Pokoknya masa muda. ya. Apa itu yang dimaksud bisnis di masa muda itu? Dia memulai bisnis, apa materi-materi terkait ilmu-ilmu bisnis, atau bisnis yang praktek wirausaha gitu maksudnya, yang mana? Ya, lebih ke prakteknya. Memulai juga. Ayunya punya usaha sekarang yang kamu wawancara itu? Masih pengen mulai, katanya mau bisnis online. Nah, dianya aja belum punya bisnis. Kamu tanya tentang bisnis. Kalau kamu mau tanya tentang bisnis terkait dengan praktisnya, berarti cari teman yang memang sudah melakukan itu supaya banyak data yang bisa kamu dapatkan. Nah, kalau dianya belum, terus mau tanya apa? Apa cita-citamu? Masa seperti itu. Kalau dia belum punya bisnis kan berarti nggak bisa ditanya, Thomas. Kecuali yang kamu tanya tentang pemahaman dia terkait teori-teori dalam bisnis. Misalnya mungkin karena dia jurusannya apa? Ayunya. Jurusannya apa? Kalau nggak salah yang masih baru anaknya. Kenapa? Masih anak baru, Bu. Loh,
jurusan sekolah kuliah ini loh, dia ambil prodi apa. Walaupun mahasiswa baru kan tahu prodinya toh. Kalau nggak salah yang dari UWKS itu pendidikan matematika deh. Kalau nggak salah loh ya. Iya, Bu. Ya benar. Iya. Nah, berarti ya tanya yang seputar prodinya aja. Jangan ambil yang bisnis ya Mas ya. Nanti kamu ya itu akhirnya nggak tahu indikatornya apa, tidak bisa mendefinisikan. Begitu. Oke? Ini sudah dapat jawabannya Bu dari Diannya, udah bisa jawab semua pertanyaan yang saya kasih. Nah, terus codingnya apa udah jalan? Ini masalahnya bukan dia jawab atau tidak, tapi itu codingnya ada atau tidak. Codingnya ada nggak? Coding itu dibangun dari apa kemarin, minggu lalu? Dari apa? Minggu lalu? Kalian bikin coding harus cari apanya? Kemarin siapa yang tanya ya minggu lalu ya? Cewek gitu kemarin siapa ya? Fajar kalau nggak salah, iya Fajar. Coding dapatnya dari mana, Mbak? Kita cari apa dulu supaya bisa bikin coding? Indikator, Bu. Ciri-ciri indikator. Nah, itu udah temennya tahu. Kalau kamu variabelnya nggak jelas, bukan perkara, Bu, dianya mau jawab, dianya sudah jawab, bukan masalah itu. Tapi, apakah data-data yang Anda punya nanti bermakna atau tidak? Itu akan sulit ditemukan kebermaknaannya kalau codingnya nggak jelas. Kenapa codingnya nggak jelas? Indikatornya nggak jelas. Berarti kemarin tanyanya tidak berdasarkan indikator. Tanya biasa, Khalid lagi ngapain? Kamu udah makan malam ini? Udah tanya sama kayak tanya itu. Beda dengan Khalid sebelum belajar, sebelum Zoom, apakah kamu mempersiapkan diri belajar dulu? Iya, Bu. Berapa lama kamu belajar? 10 menit. Bagaimana cara kamu belajar? Membaca atau seperti apa? Atau seperti apa? Oh, saya gini, Bu, belajarnya gini-gini. Di mana kamu biasanya belajar? Nah, itu saya mau mengungkapkan apa? Mengungkapkan gaya belajarnya Khalid. Maka semua pertanyaan saya akan mengarah pada mengungkapkan bagaimana cara belajar Anda. Tapi kalau sekedar tanya, kamu udah makan dah? Loh, kamu kok di rumah ada siapa itu di belakangmu? Nah, itu kan ya tanya dan Anda juga tetap sama-sama respon toh. Pertanyaan yang pertama tadi dengan pertanyaan yang kedua dua-duanya tetap direspon. Tapi yang kedua, pertanyaannya itu tidak berdasarkan indikator sehingga Anda tidak mendapatkan data apa-apa. Ya wis tanya biasa, ngobrol-ngobrol. Beda loh, wawancara sama ngobrol itu beda. Kalau ngobrol itu nggak ada tujuannya ya, kita pengen ngomong apa, omongin aja, itu ngobrol. Kalau wawancara, apa yang kita apa yang kita omongkan, apa yang akan kita tanyakan itu sudah terkonsep. Terkonsep untuk mengungkap suatu data atau fenomena. Gitu ya. Loh, ini Khalid itu mang hilang. Dijelas no off cam. Oh, anjen nih anak Pak Wildan nih. Gitu ya. Kamu kemana hilang? Tuh. Gitu ya, Mas Bu, ya. maksud saya itu Gimana? gini Bu, kemarin kan Ibu ngasih contoh indikator kan dari ahli atau seorang ahli kan yang ngasih kayak patokan indikator kalau anak matematika gimana gitu. Saya cuma nyari itunya sih Bu, indikator kalau masalah bisnis. Maksudnya seperti itu Bu dari ahlinya gitu. Jadi indikator Itu seperti nggak itu. ada indikatornya karena itu bukan variabel. Adanya definisi aja. Gitu. Variabel tahu ya, variabel. Variabel gaya belajar, variabel berpikir kritis kalau di matematika. Sekarang saya punya lampu. Lampu variabel nggak? Lampu variabel bukan? Iya Bu. Lampu? Lampu? Ini loh variabel apa bukan? Variabel bukan? Variabel. Hah? Kalau variabel, maka dia itu variabel itu ada dua. Dia itu variabel bebas sama variabel yang terikat. Variabel bebas nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain. Variabel terikat nilainya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Gitu ya. Nah,
Kalau dia variabel ya, maka lampu ini itu harus punya nilai. Ada nggak nilainya lampu ini? Lampu, ada variabel namanya lampu. Di bawahnya ada data. 1, 2, 3, 4. Apakah itu? Itu 1, 2, 3, 4 ada maknanya nggak? Nggak ada, Bu. Berarti bukan. Lampu nggak punya indikator. Yang punya apa? Definisi aja. Lampu adalah alat penerangan. Udah itu aja. Itu ya. Itu benda, bukan tidak semua benda itu variabel, bukan. Makanya kalau nanti cari indikatornya lampu ya nggak ada. Sesuatu benda dikatakan lampu jika mengeluarkan cahaya, jika ini bukan seperti itu. Itu adalah definisinya lampu. Gitu ya, Mas Wildan ya. Ada lagi yang ditanyakan? Sepertinya belum puas dengan jawabannya. Yang pasti kalau kamu bilang variabel, bisnis itu bukan variabel. Udah itu. Itu bukan variabel. Tapi kalau dan satu lagi, bisnis bukan variabel. Yang kedua, Anda memilih ada variabel lain yang terkait ekonomi, ada misalnya daya beli, itu variabel. Cuma daya beli itu variabel ya. Variabel itu tidak bisa Anda tanyakan pada teman yang dari UWKS. Kenapa? Karena dia bukan itu, prodinya bukan itu, gitu. Tanyanya kepada misalnya ada teman yang dari ekonomi, gitu boleh. Kenapa seperti itu? Karena kita harus menyesuaikan variabel yang akan kita teliti dengan subjek penelitian kita. Dah, sekarang saya tanya ke Mahmudi misalnya. Trigonometri, sin itu sama dengan apa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Mahmudi bisa jawab, bisa. Bisa ya. Tangan itu sama dengan apa? Sin per cos, cos per sin, dan seterusnya. Nah, terus rumus Pitagoras itu apa bunyinya? Mahmudi jawab. Sekarang saya tanya, hal yang sama pada anak SD, bisa nggak jawab? Yang anak SD kelas 1. Tangan itu sama dengan seberapa? Nggak tahu dia. Nah, itu makanya kita harus menyesuaikan pertanyaan dengan kondisi subjeknya. Itu juga penting karena seperti ini, atlas.te itu hanya kalkulator gitu ya, semacam kalkulator, semacam alat, semacam Google Translate lah begitu. Itu di-input apa aja, diam jalan mau, bisa. Tapi interpretasinya bermakna atau tidak, itu tergantung dari penelitinya. Datanya Khalid yang tentang bisnis tadi di-input di atlas.te bagaimana? Bisa nggak, Bu? Bisa. Di coding bisa nggak? Bisa. Cuma kebermaknaannya akan nggak jalan. Apalagi jika nanti pada saatnya hasil analisis di atlas.te itu harus diseret atau dikemas dalam bentuk artikel ilmiah yang harus ada penunjang bukti-bukti ilmiahnya. Wah, gak bunyi nanti gitu. Karena ini kan tagihannya atau hilirnya dari semua ini, atlas.te itu apa sih? Alat untuk menganalisis data secara kualitatif. Nah, makanya nanti tagihannya adalah data itu bisa dianalisis secara kualitatif, tidak sekedar teks dimasukkan, di coding selesai, tidak, tapi itu harus dirangkum sehingga dia dalam bentuk ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ilmiah berarti nanti harus menghubungkan hasil analisis atlas.te dengan rujukan dari artikel-artikel yang lain yang sebelumnya. Nah, panjang lagi kan ceritanya. Jadi ceritanya mata kuliah ini adalah mengakomodasi semua kebutuhan Anda nanti pada saat Anda itu menyelesaikan skripsi, biar cepat gitu loh skripsinya. Karena apa? Karena yang zaman sekarang ya, yang saya ini kan masih semester 3, benar nggak? 3 ya? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Di
pasca sarjana di S2 untuk yudisium itu tanya itu ada mahasiswa S2 satu itu. Untuk yudisium itu sekarang harus punya artikel Sinta 3 gitu. Yang di S1 belum. Belum. Saya bilang bukan enggak ya, tapi belum. Belum. Nah, nanti pada saatnya kalau ada persyaratan terkait itu untuk yudisium, Anda harus menerbitkan artikel ilmiah. Nggak kaget, gitu loh. Nggak kaget karena apa? Karena di luar sana, di kampus-kampus lain, saya nggak tahu ini mumpung ada kampus lain, ini ada lista, untuk yudisium ada syarat tertentu di S1 di Stikom, untuk artikel ilmiahnya ada nggak? Iya Bu, ada Bu. Apa Sinta atau sekedar ISBN mungkin? Itu dalam bentuk sintaks juga Bu. Sinta berapa? Nggak ditentukan. Kalau untuk subsintaknya nggak ditentukan Bu. Oke. Ya masih mending nggak ditentukan. Nah, yang dari UWKS mungkin, terima kasih Lista untuk konfirmasinya. Yang dari UWKS gabung malam ini. Halo, yang dari UWKS? Oh, nggak ada ini kayaknya. Lagi bermakan malam. Nah, itu ya. Jadi di kampus lain itu banyak sekali prodi yang baru S1 itu sudah harus menghasilkan artikel ilmiah Sinta. Nah, artikel ilmiah itu dibilang gampang itu enggak, dibilang sulit juga enggak. Cuma hal-hal terkait seperti analisis data, menggunakan atlas.ta, daftar rujukan, harus pakai Mendeley, gitu. Kemudian bagaimana cara translate yang bagus, itu adalah kemampuan atau basic dasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa S1 zaman sekarang. Supaya nanti Anda bisa memenuhi tagihan-tagihan Anda itu. Itu beda. Dulu zamannya Mbak Okta nggak ada yang ini, nggak dapat gitu. Karena memang Mbak Okta juga kemarin lulus juga nggak ditagih. Artikel Sinta juga enggak, udah artikelnya habis skripsi selesai, bikin aja yang di ESBN itu selesai. Tapi pada zamannya nanti, pada zamannya Anda semua yang sekarang semester 3, bisa jadi yang diminta bukan lagi ISBN, tapi Sinta. Nah, kalau sudah bicara tentang Sinta, berarti kita sudah lingkupnya nggak hanya di Unisma ya. Sinta itu lingkupnya nasional. Anda menerbitkan artikel ilmiah di Sinta itu saingannya bukan Khalid saingan sama Mahmudi, Mahmudi saingan sama Devi, Devi saingan sama Zahna. Nggak hanya ini, tapi saingannya siapa kalau di Sinta? Seluruh mahasiswa di prodi yang sama seluruh Indonesia. Bayangkan. Seluruh Indonesia. Nggak hanya mahasiswa S1. Kalau Anda masuk Sinta 3, saingannya ya sama mahasiswa S2. Dan sama dosen-dosennya juga. Gitu. Jadi, karena jangka panjangnya untuk mata kuliah ini jangka panjangnya itu ada semacam itu ya. Jadi jangan berpikir mata kuliah ini oke, saya coding selesai, tugas kumpulkan selesai, bukan itu sebetulnya yang saya mau dari mata kuliah ini, tapi bisa memberikan betul-betul skill baru bagi Anda untuk mempersiapkan skripsi dan artikel ilmiah Anda kelak di semester 7 atau 8. Gitu. Biar lulusnya nggak lama-lama nanti. Karena terus terang tidak ada mata kuliah yang spesifik menangani hal-hal yang semacam ini, atlas.ta. Mungkin nanti ada mata kuliah lain terkait metode penelitiannya ada, tapi teknisnya itu belum ada. Padahal semua yang teknis itu merupakan suatu kewajiban pada saat Anda publish di jurnal Sinta. Jurnal Sinta itu mintanya reference harus pakai Mendeley. Siapa yang sudah bisa Mendeley di sini? Jimmy sudah. Ada lagi yang sudah khatam Mendeley? Jimmy, kamu sudah bisa Mendeley, Jim? Insya Allah, Bu. Insya Allah bisa, apa insya Allah nggak bisa?
Sebelumnya pernah coba, Bu. Sebelumnya di komputer. Jadi sebelumnya kayak buat-buat makalah itu saya pakai Mendeley. Oke. Kalau artikelnya dari artikel langsung dari internet, langsung dimasukkan ke database-nya Mendeley sudah bisa? Kayak web gitu, Bu. Bisa, Bu. Oh, bukan web, artikel, Apa? yang bentuknya artikel ilmiah. Kalau di Mendeley tulisannya scientific article gitu. Bisa? Saya cuman jurnal aja sih, Bu. Kebanyakan jurnal sama web gitu. Kalau Ya, ya sudah artikel bagus itu sih. berarti. Ya, nanti tinggal dilengkapi. Nah, itu wajib. Jimmy siapa yang ngajari, Jim? Itu aku sih yang jelas. Oh, Siapa? kalau dulu itu sih, Bu. Saya kan sebelumnya pernah kayak kesulitan ingin cari cara cepat gitu loh, Bu. Terus di Twitter tuh ada tutorialnya bahwa pakai Mendeley. Akhirnya saya cari tutorial di internet, di YouTube gitu, Bu. Oke lah. Ya memang ya gitu-gitu penting juga, memang semuanya bisa dipelajari otodidak. Kalau Anda tanya saya, Bu Farah yang ngajari Mendeley siapa? Sama, saya juga belajar sendiri. Bu Farah yang ngajari atlas.ie siapa? Saya juga belajar sendiri. Jangan pikir dulu Bu Farah waktu S1 sudah dapat ini, enggak. Belum ada itu atlas.ie. Saya belajar sendiri. Dan kalau saya bisa menguasai itu dengan otodidak, belajar sendiri, sama juga dengan Jimmy dan teman-teman yang lain, saya yakin semua yang ada di ruangan Zoom kali ini juga pasti bisa. Gitu. Intinya sih kita adaptif ya, adaptif dengan semua perkembangan teknologi, khususnya dalam dunia pendidikan seperti apa, penulisan artikel seperti apa. Jangan samakan nulis artikel ilmiah zaman Anda dengan zaman Bapak Ibu Anda dulu. Ambil kertas, masukkan ke mesin ketik, ketik pendahuluan, salah, pendahuluan, N-nya ganti M, salah, buang kertasnya, ngetik lagi. Kan nggak gitu kan sekarang gitu. Nah, Anda harus bisa adaptif. Kalau dulu di SMA-nya masih Office, bikin daftar pustaka masih di manual, sekarang harus ada perubahannya. Dan itu bisa dipelajari nanti secara otodidak dan mungkin sebagai apa ya, pemicu awal saya bisa jelaskan di mata kuliah komputer 1 dan kemudian Anda bisa meneruskan mendalaminya secara otodidak. Gitu ya. Jadi jangan di khusus mata kuliah ini itu jangan terpaku dengan saya ngumpulin tugas, oke selesai, jangan itu, tapi Anda harus bisa, oke saya dapat skill baru apa, saya sudah menguasai belum gitu. Saya sudah menguasai belum? Itu adalah skill basic yang harus Anda kuasai sebagai mahasiswa terkait IT-nya, gitu ya. Oke, malam ini saya sengaja mengundang Mbak Oktapita yang barusan lulus S1 dan langsung lanjut di S2. Nanti boleh tanya-tanya yang lainnya, tanya-tanya di S2 seperti apa, apakah menyeramkan atau lebih menyenangkan daripada S1, silakan tanya. Tapi yang lebih penting adalah malam ini saya dibantu Mbak Okta untuk menjelaskan atau berbagi. Itu kemarin sudah ada yang upload datanya, memasukkan transkrip ke atlas.ie. Malam ini adalah bagaimana cara menganalisisnya dengan bentuk analisis yang paling sederhana. Ini adalah skill di atlas.ie yang minimal kalian harus bisa. Gitu ya, seperti apa. Gitu. Oke, silakan Mbak Okta. Baik, suara saya terdengar dengan jelas ya, Bu? Terdengar, Kak. Oh ya. Baik, terima kasih Bu Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan dulu ya. Saya Okta, panggil aja Kak Okta. Saya juga baru aja disahkan kemarin lulus S1, sekarang lanjut S2. Hari ini saya diundang untuk memperkenalkan software yang namanya Atlas I. Sama kayak Jimmy sama kayak Bu Farah, saya juga belajarnya otodidak. Jadi dulu saya belum dapat pembelajaran software Atlas I ini. Kalau di S1 itu dulu aku dapatnya aplikasi SPSS itu dapat. Yang Atlas I ini belum dapat. Atlas I ini juga
baru aku pelajari baru-baru ini setelah ternyata penelitian kualitatif itu nggak hanya sekedar dideskripsikan, tetapi juga harus dianalisis gitu hasilnya. Apa sih yang dianalisis pada penelitian kualitatif itu berupa transkrip wawancaranya yang perlu dicodingkan di software Atlasty itu. Nah, sebenarnya Atlasty itu kan software yang bisa membaca jenis-jenis data seperti data audio, video, gambar, ataupun tertulis. Contohnya kayak bikin artikel, buku, data, ataupun transkrip wawancara. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan software Atlasty. Software Atlasty ini kan ada yang berbayar dan juga ada yang gratis. Cuman kekurangannya karena memang gratis ya, pengkodingannya cuma dibatasi maksimal 15. Nah, sudah terlihat share screen saya? Sudah, Kak. Sudah. Ini adalah software Atlasty. Ini yang free. Di sini ada codingnya 24. Kan tadi bilangnya Kak Okta ada 15, kok ini 24? Karena ini masih tahap trialan. Biasanya trial habis 3 bulan atau 6 bulan. Setelah itu udah nggak bisa lebih dari 15. 15 itu udah paling maksimal. Gitu. Ya kayak kita punya Corel Draw yang free trial sama yang berbayar gitu. Ini juga berlaku sama. Nah, gimana sih cara ini saya ambil contoh, saya ingin menganalisis transkrip wawancara. Nah, di judul saya itu artikel yang saya analisis itu adalah kemampuan berpikir kritis. Sebenarnya judul saya itu analisis kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah kontekstual berdasarkan minat belajar matematika. Nah, minat belajar matematika sendiri saya ambil berdasarkan angket. Nah, analisis kemampuan berpikir kritis ini saya ambil dari tes dan juga wawancara. Nah, wawancara itulah yang saya ambil untuk saya bawa ke Atlasty dianalisis begitu. Jadi yang saya analisis transkrip wawancara tentang penelitian berpikir kritis. Nah, kalau menganalisis tadi kan katanya ada ciri atau indikator. Nah, kemampuan berpikir kritis ini ada indikatornya. Setiap peneliti boleh kan memilih indikator masing-masing kemampuan yang ingin diteliti gitu. Kemampuan berpikir kritis yang Kak Okta teliti ini ada 3 indikator, yaitu memilih strategi, menilai dan merumuskan masalah, dan mendapatkan konsep masalah. Nah, di sini saya ambil 3 subjek. Kan tadi Kak Okta bilangnya berdasarkan minat belajar. Ini saya ambil subjek yang minat belajarnya tinggi, sedang, sama rendah. Saya wawancara, saya analisis. Kalau mau mengambil dokumen, ini kita add dokumen, add file. Setelah itu data yang kita simpan ada di mana? Ini diklik aja, misalkan tinggi. Nah, dokumen. Nah, jadi ini. Muncullah. Nah, setiap transkrip wawancara
satu subjek harus dalam bentuk satu word ya. Nah, ini sudah masuk transkrip wawancaranya. Jadi kan setelah wawancara biasanya kan pakai video atau pakai audio gitu. Nah, percakapannya kita dengan responden itu kita tuliskan dulu di Word, baru dimasukkan ke ini, ke aplikasinya. Nah, misalkan kan ini. Terus kita langkah selanjutnya adalah mengkodingkan. Yang sudah aku kodingkan ini ada 13 yang tinggi. Karena tadi ada Kak Okta bilang ada 3 ya indikatornya, menulis strategi, terus ada memilih strategi, menilai dan merumuskan masalah, dan yang terakhir menerapkan konsep. Nah, bagaimana langkah kamu menyelesaikan tes, berpikir kritis, terus di subjek pertanyaan bilang, saya baca terlebih dahulu Bu, kemudian saya tulis apa yang diketahui dan ditanya. Nah, setelah itu, ini kan masuk dalam indikator menulis strategi, yaitu strateginya dia adalah ditulis dulu, dibaca dulu, ditulis yang diketahui dan ditanya. Itu yang saya coding. Bagaimana cara mengkodingkannya? Ini kita ambil contoh yang belum dikodingkan sama sekali. Ini saya baca terlebih dahulu. Klik kanan, apply kode, terus kita tuliskan. Memilih strategi. Memilih strategi. Kita tambahkan. Nah, ini sudah ada memilih strategi. Muncullah coding yang pertama. Kemudian yang ini. Kemudian saya selesaikan. Nah, kemudian saya selesai menerapkan konsep. Jadi bisa saja satu jawaban ini codingannya banyak. Jadi kayak saya baca terlebih dahulu, kemudian saya tulis apa yang diketahui dan ditanya. Ini bisa masuk indikator menulis strategi. Terus yang bisa menulis dalam menulis strategi ini, codingannya ada menulis yang diketahui dan ditanya. Pokoknya hal-hal yang dirasa di dalam 3 indikator itu tadi, yang menulis strategi di coding semua, yang menerapkan konsep di coding semua, yang merumuskan masalah di coding semua. Ini yang coding buahnya. Ini untung masih trial, jadi aku bisa pakai banyak 25 codingan. Kalau udah habis cuma dapat 15. Setelah itu kita harus bikin project baru, project aplikasi baru, harus coding di project kedua, nggak bisa dalam satu dokumen ini. Nah, kayak gini. Terkadang
lupa menggunakan rumus yang mana, seperti terbalik antara rumus volume sama luas. Jadi ini dia membahas tentang indikator merumuskan masalah. Makanya saya coding merumuskan masalah. Terus yang ini. Kemudian sering lupa menuliskan kesimpulan karena sudah terbiasa langsung menulis jawaban. Ini masuk indikator menerapkan konsep. Kesimpulan ini saya codingkan menerapkan konsep dalam berikan kesimpulan. Terus yang terbiasa langsung menulis jawaban itu saya masukkan ke dalam indikator menerapkan konsep. Seperti itu. Sedangkan yang sedang, nah itu sama juga. Saya codingkan semua. Yang minat belajarnya sedang. Ini saya baca terlebih dahulu, kemudian saya tulis, saya masukkan menulis strategi. Dalam menulis strategi itu ciri-cirinya ada menuliskan yang diketahui dan ditanya. Terus tergantung masing-masing indikator kalian, karena yang aku pakai cuma yang menulis strategi, merumuskan, menerapkan. Jadi yang saya coding tentang itu. Kemudian kan misalkan sudah ya, kita lihat di sini codingannya. Nah, banyak ini. Kita lihat klik 2 kali, ini diklik 2 kali, kita lihat, oh ternyata codingan saya ada sebanyak ini. Untung ini masih trial ya. Setelah ini, setelah di-coding, diapakan sih? Nah, kita masuk ke dalam ini, namanya network. Klik 2 kali. Kita masuk ke sini. Nah, sebentar coding. Nah, yang saya coding tadi, saya masukkan sebentar bagannya. Nah, jadinya seperti ini. Caranya, misalkan ini. Diklik 2 kali, CTRL-A, open networking. Karena saking banyaknya, jadi kecil-kecil. Kalau mau diperbesar, bisa. Nah, jadinya kayak gini. Terserah, tapi nanti pengen di model kayak gini, gini. Kayak gini. Nah, aku network-kan. Kelihatan nih bahwa berpikir kritis ini ada 3 indikator. 1, 2, 3. Menulis strategi, merumus masalah, menerapkan konsep. S1, dia melakukan menuliskan yang diketahui dan ditanya. S1, menuliskan mengamati soal, sehingga dia masuk memenuhi indikator menulis strategi. Nah, ketahuan kan? Jadi, terus yang subjek 2, dia
menuliskan yang diketahui dan ditanya. Tapi pada mengamati soal, dia tidak, sehingga kurang sempurna dia dalam memenuhi indikator ini. Nah, kelihatan kan jadinya. Terus kemudian, nih subjek 3. Dia juga pada menuliskan strategi, cuma dia menuliskan yang diketahui dan ditanyakan. Nggak diamati dulu, langsung aja ditulis yang diketahui dan ditanya. Kemudian pada yang merumuskan masalah. S1 lengkap ini, dia menuliskan rumus penyelesaian, dia memenuhi. Sedangkan pada subjek 2 tidak menuliskan rumus penyelesaian, sehingga dia tidak memenuhi indikator merumuskan masalah. Nah, yang S3 ini juga sama, nggak mengarah ke situ, sehingga dia tidak memenuhi indikator kedua. Nah, jadi ketahuan kan bahwa ternyata S2 ini, yang subjek 2 ini cuma ahli di indikator menuliskan strategi. Tapi dalam merumuskan masalah dia enggak. Kayak gitu. Terus yang S3 ini juga tidak mengarah ke menerapkan konsep. Berarti yang jawabannya dia itu cuma dia yang memenuhi, hanya menuliskan strategi, yaitu menuliskan yang diketahui dan ditanya. Begitu juga dengan S2. Nah, apa sih alasannya? Kayak gitu. Dalam wawancara tadi kita menemukan, oh ternyata subjek 2 itu karena sulit membedakan penggunaan rumus volume dan luas. Makanya dia nggak menuliskan rumus, terus terus selesaian hanya sampai menemukan jawaban, jadi nggak dituliskan kesimpulannya. Nah, S2 juga bilang dalam wawancaranya, nih, ternyata dia merasa kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Nah, yang S3 ini ketahuan dalam transkrip wawancaranya tadi, lebih menyukai soal non-kontekstual. Makanya dia nggak bisa dalam mengamati soal, ditulis saja apa yang diketahuinya. Bahkan S3 ini juga bilang di transkripnya, di wawancaranya, belajar hanya saat akan ujian. Terus dia sering lupa dengan rumus kubus dan balok. Kan yang saya teliti ini menggunakan materi kubus dan balok dengan masalah kontekstual. Terus S3 juga bilang memiliki sikap menyerah dalam menyelesaikan masalah. Terus dia juga bilang kurang memiliki semangat menyelesaikan masalah. Nah, ketahuan kan jadinya alasannya dia kenapa kok nggak memenuhi indikator menerapkan konsep, terus merumuskan masalah. Itu ternyata karena hal-hal ini. Nah, kita tahunya setelah kita analisis itu. Mungkin kalau nggak kita codingkan, kita nggak tahu apa alasannya S3 ini kok bisa nggak memenuhi ini, nggak memenuhi indikator ini, nggak memenuhi indikator ini, gitu. Nah, setelah itu kalau di atlas.ti ini yang trial harus sering-sering diklik ini save. Soalnya save-nya nggak otomatis. Jadi misalkan tiba-tiba dia keluar dan belum di save, maka otomatis data yang kita input tidak akan tersimpan. Jadi harus sering-sering diklik ini, beberapa menit diklik ini. Tapi kalau kalian pengen atlas yang berbayar, boleh. Jadi ini save-nya langsung otomatis. Misalkan kalian langsung keluarkan ini data yang kalian inputkan aman. Seperti itu.
Nah, misalkan kalian pengen kasih warna, di sini juga bisa. Nah, kayak gitu. Nah, ini sebanyak ini karena kenapa? Memang datanya itu banyak sampai akhirnya datanya udah jemu, makanya datanya jemu itu udah data yang wawancaranya udah nggak ada lagi data yang dikorek gitu. Yang mau kita analisis, yang mau kita kodekan udah habis gitu. Datanya jemu, jadi udah selesai. Baru kita kayak gitu. Apalagi ya? Mungkin yang setelah aku jabarkan, yang lumayan agak panjang ini, kira-kira ada yang dibingungkan nggak? Soalnya memang kalau belajar kayak ini harus secara langsung ya. Kalau cuma lihat aja kayak apa sih ini? Aduh, sulit sekali sih kayak waktu kita belajar SPSS atau apa ya? Kalian udah SPSS belum? Belum ya? Belum. Nah, iya. Oh, ini aja kayak yang Mendeley itu. Kalau misalkan kita nggak belajar secara langsung menerapkan ke dalam aplikasinya kan kayak bingung gitu ya. Tapi kalau udah praktek nanti lama-kelamaan udah bisa. Yaitu belajar secara otodidak bisa. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak setelah aku jelaskan mulai dari memasukkan dokumennya, setelah itu di coding, kalau datanya udah jemu baru di network, sehingga kita tahu. Mungkin ada pertanyaan? Atau jangan-jangan udah paham ini tadi aku jelaskan? Udah ya? Kak. Atau Kak. Oh iya. Ya. Yang mau tanya silakan. Tapi biasanya kalau belum praktek nggak ada pertanyaan, nanti deadline dikumpulkan. Waduh, itu grupnya langsung ramai. Kak, boleh privat, Kak. Baiknya privat ini wesan ini. Ini lah privat ya. Kalau Bu, masih bingung, Bu. Bingung apa yang bagian mana kira-kira yang dibingungkan yang mana? Sebenarnya langkah pertama adalah habis ini adalah pendownload Atrasti. Yang belum ada Atlasti bisa raise hand coba. Yang sudah aja, yang sudah aja. Yang sudah ada Atlastinya bisa raise hand. Berapa? Sampai separuh lebih nggak? Ini saya kasih linknya yang mau download Atlasti, tapi yang free trial ya saya punyanya webnya. Kalau yang berbayar enggak punya. Yang itu nanti berbayar itu bisa lihat di Shopee sebetulnya ya, anak-anak. Anda bisa check out di Shopee itu variatif harganya. Seharga jajan kalian lah. Bu, kalau boleh tahu kisaran berapa, Bu? Kalau yang pakai premium? Seharga jajan kalian, serius ini. Nanti Jajan. saya share udah di grup. Saya itu loh beli di Shopee yang premium. Jajan sebelah saya harganya cuma 20.000, Bu.
Oh, Saya, Bu. siapa tadi 20.000? Habis ini tak share ya. Berapa? Tak golek. Tak cari dulu. Harganya berapa? Kamu jajan 20.000. Nggak sampai kok ini. Lu beneran aku. Rere sing ngomong dosenin lho ya beneran ini ya apa sih? Gak dipercaya. Dikemas. Tapi kan memang berbagai versi ya gitu. Kalau yang beneran kan memang harganya itu ya selayaknya harga apa namanya? Harga software gitu loh maksud saya, selayaknya harga software. Tapi kalau yang enggak kan juga ada. Sebentar ya. Kok saya carikan dulu. Silakan kalau ada ya sambil saya nyari, silakan kalau ada yang mau tanya. Mumpung masih ada Mbak Okta. Ya. Atrasti ini emang harus dipraktekkan biar enggak. Oh iya, terus yang perlu aku sampaikan juga bahwa atrasti ini juga bisa mendeteksi kalau datanya, misalkan data kalian ada 3 wawancara kayak itu. Terus kalian hapus nih, misalkan yang rendah ini dihapus. Terus kalian kan yang rendah tadi itu kan D3 ya. Terus di sini ada tunggu dulu tuh. Nah, kan saya tadi ambilnya minat belajarnya ada 3. Terus yang rendah saya hapus. Saya ganti dengan data yang baru. Misalkan, nah ini masuknya bukan yang D4 ini nggak akan naik ke D3. Jadi kelihatan bahwa data D3 itu yang sudah kalian masukkan, kalian hapus. Berarti ada data yang mau kalian palsukan. Jadi kelihatan. D3 ini kemana? Berarti kelihatan di sini bahwa mau menyembunyikan sesuatu, atrasti udah tahu. Kayak gitu. Ini kebetulan udah ketemu nih. Kelihatan nggak? Nggak ketok ya. Berapa harganya? Ini loh. Ini akun Shopee saya tuh. Saya toh yang beli. Harganya berapa? Kelihatan nggak? 60. Kelihatan, Bu. Seblak 3 hari toh. Seblak 3 hari. Itu loh. Jadi ya apa ya? Ya begitulah. Tapi saya nggak jualan ya. Saya juga tidak mewajibkan. Itu yang versi trialnya aja dicoba untuk pemula udah bagus. Pokok kalian ngerti. Gitu. Nanti aja kalau emang udah sehari-hari udah make, memang dirasa butuh banget gitu karena memang hidupnya tidak pernah lepas dari data gitu ya. Hidup kita harus berdasarkan data, jangan berdasarkan prasangka. Gitu. Nah, maka kita harus punya Atlasti sendiri baru beli. Boleh. Nanti ini bukan berarti saya nyuruh beli, enggak gitu. Cuma supaya Anda dapat gambaran itu. Kalau Anda mau cari itu ada yang jual di bawah harga itu tadi juga ada gitu. Saya kalau check out di Shopee itu yang saya beli, atlas.de, Grammarly, gitu-gitu yang dibeli. Kalau Anda beli apa? Beli apa Shopee-nya? Baju, Bu. Kanan, Bu. Seblak kering. Basreng. Tuh kan. Eman-eman itu awake aja nukoni ngono ae. Sik muda soalnya. Nanti kalau udah seumur saya udah menginjak kepala 4 ini udah makan gitu udah langsung efek. Gitu ya. Ada ini saya tahu Anda nggak tanya saking bingungnya kan ya. Saking bingungnya bagian mana yang harus ditanyakan seperti masuk di dalam lautan yang luas.
Oke, minggu depan itu adalah terima kasih sekali lagi untuk Mbak Okta yang telah meluangkan waktunya untuk adik-adik tercinta ini, itu ya, adik-adiknya yang tercinta supaya bisa terus berkembang begitu. Minggu depan itu jadwal kita untuk ujian. Ujiannya adalah terkait atlas.ie, data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis menggunakan atlas.ie seperti yang dilakukan oleh Mbak Okta pada malam hari ini. Anda lakukan semacam itu dan di-record. Yang dikumpulkan adalah link videonya. Di-record, di-upload di YouTube. Jangan bilang saya nggak punya YouTube. Bisa bikin akunnya. Asal ada email bisa. Di-upload di YouTube, yang dikumpulkan adalah linknya. Gitu ya. Recordnya, tahu caranya recordnya? Paling gampang recordnya pakai Zoom ya. Anda bikin Zoom sendiri, join sendiri, itu nggak usah ngundang teman-temannya atau mengundang teman-temannya juga nggak apa-apa untuk memberikan semangat. Kalau enggak ya sendiri, di-record sendiri. Nah, nanti silakan di-upload. Proses pada saat Anda memasukkan data, mulai memasukkan data sampai melakukan coding. Jangan lupa nanti diberi nama, videonya diberi nama, nanti penamaannya akan saya share di grup. Itu ya. Batas akhir pengumpulannya itu adalah hari terakhir UAS. UASnya kan hari Selasa. UASnya hari Selasa. Dan berhubung Selasa itu adalah hari terakhir UAS, gitu. UASnya kan mulai Rebo kan? Rebo sampai, berarti harus dikumpulkan hari Selasa itu juga. 2359. Sudah bisa dikumpulkan mulai besok hari Rabu. Jadi ada waktu 1 minggu selama pekan, kok UAS sih? Selama pekan UTS untuk mengumpulkan video itu. Ada yang ditanyakan anak-anakku yang ganteng, yang cantik-cantik. Ojo senggowang ae mikir apa sih? Mau tanya. Saya mau tanya, Mau Bu. tanya. Langsung Mau tanya tanya. kabeh. Tuh kan. Apa, Mas? Khalid langsung pusing. Saya sudah Waduh. mengerjakan. Itu gimana rekamnya, Bu? Sudah jauh ini. Oh, sudah jauh. Saya suka dengan semangatmu. Ya sudah, itu kalau yang sudah kan tinggal Anda mengulang apa yang Anda lakukan. Tinggal dokumentasinya. Langkah-langkahnya sudah oke kan ya? Langkah-langkahnya sudah bisa, klik apa. Tinggal didokumentasikan aja. Lakukan hal itu, diulangi lagi, cuma sekarang bedanya di record. Gitu. Oke, Mahmudi. Nonton ngarep PKM mana Mahmudi? Namamu udah kamu betulkan ya? Belum. Belah, Iya, masih belum. Belum ada pemikiran, Bu. Ya. Itu namanya yang dibenak. No, mumpung masih jauh-jauh, nanti udah mepet PKM, bingung ngurus. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Siapa tadi? Siapa mau tanya? Saya, Oh, Bu. tanya lo ya, tanya nggak boleh sambat. Apa? Itu pengkodingannya kan kalau di tabel itu ada indikator, ada dimensi sama kategori, Bu. Nah, itu yang ditulis yang di codingnya itu yang apanya, Bu? Yang dimensinya dah. Nah, ini. Yang coba di-share aja. Datamu yang mana? Share screen supaya Mbak Okta bisa melihat itu yang dimasukkan yang mana. Nanti langsung dikasih tahu kata yang mana yang dijadikan coding. Bisa share screen, Mbak? Bentar, Bu, saya buka dulu. Ilyas, jangan terima kasih tok tanya onta lele, terima kasih. Itu Mbak Okta nggak butuh terima kasihmu, butuhnya kamu paham, kamu ngerti. Ayo tanya. Ilyas sampai mana codingnya? Tabelnya udah selesai, Ilyas? Tabelnya kurang dikit, Bu. Pengkodingannya tadi awalnya masih bingung. Tadi dijelaskan lumayan paham, Bu.
Oke, alhamdulillah. Yang ngono ono perkembangan nih. Dia mau sing kate share screen iki. Cek suwene selak ngantuk, Mbak. Halo, selamat malam, Bu. Oh iya, selamat malam, Lista. Saya punya juga sudah sih, Bu, tapi sama dengan yang kayak Mbak Fitri punya tadi, bingung mau kodenya itu masukkan yang di bagian mananya, Bu. Oke, iya, biar di share screen ya. Siapa tadi yang mau share screen ini loh? Dinta nih wong Indonesia Raya. Ayo, Fit. Bentar, Bu. Laptopnya ini loh, Fitri, Bu. Bu. Lah iya, Safitri iki ya Sudah, apa? sudah, Bu, sudah. Endi? Belum. Endi sih, Mbak? Sudah. Belum, dah, Bu. Indikator dimensi kategori mana yang lebih luas? Mana yang paling luas? Kategori. Yes, Mbak Okta, mana yang dimasukkan? Kategori memuat beberapa dimensi. Dimensi memuat beberapa indikator. Yang dijadikan coding yang mana? Apa? Gak dengar, gak dengar. Suaranya Kak Okta nggak kedengaran, Bu. Suaraku jelas? Iya, iya. Sudah. Yang di coding berarti ini kategori pantang menyerah. Apa? Pantang menyerah. Yang indikator penyabar, penjelaskan lagi, paham dan jelas. Ya. Sudah jelas semuanya? Yang dijadikan coding apa? Indikator. Indikator. Oke. Tadi tapi indikator setelah di-coding harus tahu itu keterkaitan antar indikatornya seperti apa. Gitu ya. Terutama untuk indikator-indikator yang berasal dari dimensi yang sama. Gitu. Itu harus terungkap seperti apa. Jadi begini ya, tidak ada cara spesifik untuk menganalisis data, langkahnya misalnya kayak di SPSS itu klik analyze, klik ini, klik itu, klik OK. Kalau di sini tidak ada. Saya pernah bilang, data yang sama bisa di-coding hasilnya beda antara Okta dengan Fajar misalnya. Hasilnya beda, bisa seperti itu. Tergantung bagaimana Anda memandang data itu. Ini kalau, sebentar, kalau misalnya Mbak Okta yang disuruh mengcoding, penyabar dan seterusnya, kata mana dari transkrip itu yang bisa masuk coding? Sangat penyabar. Sangat penyabar, ada lagi? Beliau akan menjelaskan lagi. Nah, ini ada yang aneh nggak di sini, Okta? Merasa ada yang aneh gitu? Yang satu aja, antara transkrip dengan indikatornya. Ada yang merasa gimana gitu? Apa baik-baik saja perasaannya? Kalau aneh, apanya yang aneh? Atau kalau nggak ada yang aneh, ya nggak apa-apa. Ini indikatornya apa aja, Safitri? Itu indikatornya didapat dari itu, Mbak, transkripnya. Berdasarkan?
Berdasarkan hasil wawancaranya. Yang mau dianalisis tentang, kalau aku tadi kan yang mau aku analisis berpikir kritis. Jadi indikatornya ada 3. Yang pengen kamu analisis dalam transkrip ini kira-kira apa? Sikap dosen terhadap mahasiswanya atau gimana? Bingung saya Mbak juga. Apa yang dirasakan Okta, ada apa? Penilaiannya Biasanya Okta misalkan, terhadap kodenya Safitri kalau seperti apa? Indikatornya penyampaian. Indikatornya kurang spesifik. Oke. Ada lagi? Kemudian kalau biasanya di dalam indikator kan kayak ada ciri-cirinya atau ya itu dimensi. Kurang, sebenarnya ini bisa diolah lebih banyak lagi. Kayak ini kan jawabannya ibunya misalkan nomor 3 itu kan udah banyak. Kalau untuk belajar itu kadang saya mulai jam 10 pagi sampai jam 1. Jadi saya bisa menangkap itu maksudnya Okta, tapi saya tidak tahu teman-teman yang adik-adik ya, yang semester 3. Saya juga mungkin nanti kalau memang ini maksud saya itu, kenapa Mbak Okta diminta untuk mengisi kelas ini, sebetulnya minggu lalu itu sudah saya jelaskan dan masih ngawang. Harapannya kalau yang jelaskan temennya sendiri, Mbak Okta kan kayak temennya sendiri, itu lebih paham. Gitu. Mungkin. Gitu. Salah satu cara, karena kalau dosennya ini terlalu jauh gap umurnya, itu jadi penjelasannya, bahasanya agak sulit dipahami. Intinya kategori itu kan data yang paling gede ya, kategori itu yang mewadahi semuanya. Kategori itu nanti memuat beberapa dimensi atau aspek, di bawahnya lagi memuat beberapa indikator. Ini harus dapat dari satu sumber, kemarin kan begitu, sumber ahli, entah ya siapa, cari. Variabelnya harus jelas, kemarin saya bilang. Kalian ambil apa gitu. Nah, kemudian kalau sudah dapat indikator yang dari sumber sampai indikator dari sumber tertentu tadi, Anda cari indikator yang ada di teks itu yang bisa yang bisa cocok sama indikator yang ahli. Contoh, ada indikator self-esteem. Self-esteem itu ada indikator tentang, udah wes gak usah yang aneh-aneh, indikator percaya diri dalam pembelajaran, gitu ya. Nah, itu salah satu indikatornya adalah siswa dapat menjawab berdasarkan pengetahuannya sendiri tanpa menanyakan pada teman. Siswa yakin akan jawabannya tanpa siswa meyakini kebenaran akan jawabannya. Itu salah satu indikatornya. Nah, itu indikator itu yang bikin siapa? Bukan kamu. Itu ahli. Carinya di mana? Di sumber-sumber yang ada di internet. Kemarin saya bilang itu. Kemudian indikatornya si ahli itu Anda cari di transkripmu, ada nggak perkataan dari subjek yang Anda wawancara yang menunjukkan bahwa dia itu yakin. Nah, kata-katanya bisa sama. Iya, saya yakin jawaban saya benar. Bisa seperti itu. Atau bisa juga kata-katanya nggak persis sama, tapi maknanya sama. Misalnya, apakah kamu sudah memeriksa jawabanmu dan apakah kamu sudah memastikan jawabanmu benar? Katakanlah seperti itu pertanyaannya. Jawabannya, saya sudah memeriksa jawaban saya dan saya yakin benar karena saya betul-betul menguasai materi itu.
Nah, itu juga bisa ditarik jadi indikator yang sama tadi. Jadi ada dua ya, indikator yang punyanya si ahli, kamu cocokkan dengan kata-kata yang ada di transkrip. Yang di coding yang mana? Ya itu kata-kata di transkrip itu kalian tandai, klik kanan, masukkan dia ke coding. Nama codingnya itu sesuai dengan nama indikator. Kalau yang dikerjakan Savitri, indikatornya berangkat dari transkrip. Paham nggak? Paham nggak sih? Paham nggak? Paham? Okta paham nggak maksud saya? Kalau Saya juga tadi mau menyampaikan itu, maksud itu ini yang dianalisis berdasarkan indikator-indikatornya tentang apa gitu maksud saya tadi. Itu Bu, saya kemarin pakai indikator yang itu loh Bu, yang sama contohin yang di pertemuan kemarin. Nah, pakai indikator yang itu, saya pakai ini. variabelnya apa kemarin? Variabelnya apa, Mbak? Halo, Mbak Fitri? Motivasi-motivasi gitu Bu kayaknya Bu. Terus Ya, mana motivasinya sekarang? Sudah cari belum? Jadi nggak ada ini pantang menyerah, sikap. Jadi begini, saya ngomong gimana? Ya itulah ya. Yang pertama kali dilakukan begitu ada transkrip sekarang. Sebelum Anda menyusun pertanyaan, Anda harus punya variabel dulu. Kalau variabelnya nggak jelas seperti apa tadi? Siapa tadi? Siapa Mang? Sin cowok tadi siapa ya? Bisnis tadi atau apa itu nggak bisa. Nggak bisanya apa? Kenapa? Ya kalau ditanya, disusun pertanyaan, disuruh jawab bisa, tapi setelah dianalisis semacam ini nanti bingung. Gitu ya. Jadi cari variabel dulu. Variabel itu memuat beberapa indikator. Kalau nggak salah kemarin indikator-indikatornya tuh saya klik di kolom chat begitu. Ya nggak, Savitri? Seingat saya sih. Nah, dari indikator yang ada di punyanya ahli, Anda masukkan di sini, Anda masukkan di kolom indikator itu. Gitu ya. Indikator-indikator yang sama, jadikan dia dimensi yang sama. Dimensi-dimensi yang mirip, jadikan dia kategori yang sama. Misal, motivasi belajar, variabelnya. Ya, saya tulis di chat lagi. Motivasi belajar ini variabel, kemudian kategorinya internal dan eksternal. Internal dan eksternal ini siapa yang bikin? Kamu sendiri, penelitinya sendiri yang bikin. Dimensinya lebih spesifik lagi, misalnya yang internal itu dimensinya dibikin internal masa lalu, masa kini, nah masa lalu dan masa kini. Dimensi eksternal juga masa lalu, masa kini. Nah, kemudian baru indikator siapa yang bikin? Ahlinya dulu. Misalnya, internal, masa lalu, apa? Hal-hal yang ada di dalam internal, dari dalam diri, dan itu berasal dari masa lalu. Misalnya apa? Pengalaman belajar yang buruk. Pengalaman belajar matematika yang membosan, atau pengalaman dimarahi guru mat di depan kelas. Oh itu eksternal, wes gak apa-apa wes. Jadi dia dulu ada siswa dulu pernah dimarahi guru matematikanya di dalam kelas. Dulu
kegiatan ini berlangsung dialami, berarti dia masa lalu. Pengalaman dimarahi guru, berarti dia melibatkan orang lain. Berarti itu masuk ke eksternal masa lalu. Indikatornya ini ada di ahli gitu. Misalnya nanti ada ahli pengalaman dimarahi guru di depan kelas. Oh, ini indikator yang pertama. Ahlinya itu nggak ngasih lengkap ya, variabel kemudian diturunkan jadi kategori, dimensi, indikator enggak. Ahli itu ngasihnya cuma variabel, indikator. Yang milah-milah indikator itu masuk dimensi yang mana, kategori yang mana, yang bikin dimensi kategori itu peneliti. Gitu, berdasarkan fokus-fokus atau hal-hal yang kalian bahas. Nah, kalau yang ininya indikator itu dari ahli. Kemudian ada indikator ahli semacam ini, pengalaman dimarahi guru di depan kelas. Di sininya diapakan? Cari di wawancara itu ada nggak hal-hal yang menyangkut dengan aktivitas ini. Gitu. Kalau ada segera ditandai dan di-coding. Gitu ya. Yang di-coding dimasukkan di coding mananya? Indikatornya. Indikatornya dapat dari mana? Indikator yang dari ahli, bukan yang dari transkrip, bukan. Seperti itu. Tapi bagian transkrip yang menunjukkan indikator itu loh. Jadi transkrip, oh kata ini menunjukkan indikator ini, ditandai. Ditandai. Indikatornya bunyinya apa? Sesuai dengan yang disampaikan oleh ahli. Bisa dipahami? Atau masih bingung? Gimana? Nurwidia ini raise hand atau kepencet? Oh, salah, Bu. Ya Allah. Gimana, Safitri? Ya, Bu. Ya, Bu. Iya. Atau ginilah, Anda buat itu, coba dibuat gimana ya? Nanti kalau gini, kalau masih bingung, tanya di grup. Dah, 1 minggu ini silakan tanya di grup. Nanti Mbak Okta saya mintain tolong join di grup juga supaya bisa bantu. Ini nggak ada yang tanya, saya tahu ini kenapa nggak tanya. Karena belum paham semuanya. Ini udah minggu ketiga kita membahas coding gitu ya. Gitu ya. Jadi selama variabelmu itu nggak kepegang, kamu kalau waktu ngoding itu bingung, gitu loh. Karena variabelnya juga masih bingung, makanya codingnya juga bingung. Itu yang memang penting sekali di analisis data kualitatif itu gitu. Dan segera di-download atlas.ie-nya, tadi baru separuh yang download, sisanya belum. Gitu. Oke. Silakan Mbak Okta untuk menyampaikan saran apa yang harus dilakukan ini sama adik-adiknya ini dalam hal belajar atlas.ie. Kalau saya sih memang harus dilakukan, udah dilakukan. Iso Kak, iso dilakukan praktek. Silakan. Nah, yang menanggapi dari yang Safitri ini ataupun teman-teman adik-adik yang masih bingung sama yang masih dengan yang variabel itu tadi kan kayak contohnya tadi aku punya judul ini. Nah, kan berarti aku punya variabelnya yaitu kemampuan berpikir kritis sama minat belajar. Yang ingin aku analisis hasil wawancaranya terkait dengan kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis, ini ada 3 indikator, yaitu memilih strategi, menilai dan merumuskan masalah, dan yang ketiga menerapkan konsep. Nah, di dalam memilih strategi itu dikatakan indikator
memilih strategi dan menerapkan jika dia menuliskan yang diketahui dan ditanya. Kayak gitu. Nah, sarannya kalau emang belajar atlasti, benar emang harus dicari tahu dulu variabel yang ingin kalian ingin kalian tanyakan ke responden, baru setelah itu cari indikator-indikatornya. Terus ciri-ciri dari indikatornya itu seperti apa? Nah, misalkan kalian bingung terus boleh itu tadi di kolom komentar aku kasih nomor. Kalau kalian malu tanya di grup atau apa, bisa langsung chat pribadi ke aku, nggak apa-apa. Kalau saya jangan di japri ya, saya di grup aja. Bahaya ini kok japri kabeh. Error langsungan HP-ku. Nah, terus yang misalkan yang punya Bu Farah tadi contohnya yang variabelnya motivasi belajar. Motivasi belajar ada yang internal, ada yang eksternal. Contohnya eksternal, pengalaman dimarahi guru. Stop. Share screen. Ya. Nah, ini tadi udah misalkan aku codingkan. Misalkan ini ya, susah Bu, anggap aja ini kita langkah pertama klik kanan, apply coding, indikatornya motivasi belajar. Oke, ditambahkan. Terus tadi apa pengalaman eksternal. Nah, kita coding juga. Setelah itu pengalaman dimarahi guru, di coding juga. Tiga-tiganya sudah di coding, kita masuk ke coding, kita klik yang motivasi belajar, terus eksternal sama pengalaman, terus kita masuk ke network, dapat 3 ini. Motivasi belajar, eksternal, sama pengalaman dimarahi guru. Apa sih hubungannya? Nah, ini kan bisa ditarik. Nah, gini. Apa? Nah, ini ada can do, kontradiksi. Sebenarnya eksternal itu kontradiksi dari itu. Nah, jadi kita tahu hubungannya itu setelah di network ini. Sampai codingnya udah datanya benar-benar jenuh kayak gitu. Emang harus sering-sering latihan sih. Dan harus teliti dalam mengcoding data. Soalnya bisa jadi jawaban satu responden itu banyak codingnya. Datanya itu penting semua. Kayak gitu. Semangat ya dalam belajar pengkodingan. Sama-sama belajar. Ya memang masih baru, sama semuanya di sini juga sama belajar masih baru. Dan kenapa ada mata kuliah ini gitu ya, semata-mata adalah untuk mempersiapkan Anda semua, karena memang tuntutannya beda, zamannya beda, tuntutannya beda. Coba kalian kalau misalnya kakak tanya kakak tingkatnya, ada bukunya apa? Nggak ada. Kamu tanya kakak tingkat yang lain, nggak akan ada yang jawab. Nggak akan. Karena memang ini baru sekali. Atlas.ie pun itu juga aplikasi yang tergolong baru. Gitu.
Maka kita harus update dan mengikuti perkembangan zamannya, gitu ya. Silakan nanti dicoba-coba lagi, bisa tanya ke grup atau tanya ke Mbak Okta. Kalau tanya ke saya di grup, tanya Mbak Okta, boleh di grup atau Wapri, boleh tadi katanya. Untuk deadline pengumpulan video, link video adalah 1 minggu ke depan, gitu ya. Tidak usah terlalu banyak yang di-coding seperti punyanya Mbak Okta, nggak usah. Sedikit aja, transkripnya itu hanya 1, nggak masalah. Masih untuk latihan. Jadi tidak perlu subjek yang banyak, 1, asalkan nanti dari 1 transkrip itu banyak ya, kayak maksudnya bukan banyak subjeknya, banyak datanya. Jadi kelihatan keterkaitannya seperti apa, itu kelihatan. Seperti tadi, ini disebabkan oleh ini kenapa, ini faktornya apa saja, itu kelihatan. Itu ya. Semoga segera dikerjakan supaya ada yang ditanyakan. Selama belum dikerjakan tidak akan pernah ada pertanyaan. Gitu. Intinya itu closing statement untuk malam hari ini, gitu ya. Mungkin untuk malam ini saya cukupkan sekian karena kita harus beristirahat untuk hari-hari besok yang jauh lebih berat. Oke, tetap semangat untuk berlatih, gitu ya. Ya memang kita harus keluar dari zona nyamannya gitu. Kalau belajar itu memang nggak enak kok, belajar itu nggak enak, tapi akan terasa lebih mudah, lebih ringan, lebih enak jika Anda tahu bahwa pada saat belajar Anda nggak sendirian, sama-sama bareng-bareng semuanya. Dan juga pada saat Anda tahu bahwa nanti setelah mempelajari ini saya akan punya skill baru yang itu sangat bermanfaat gitu ya. Tidak hanya bermanfaat pada kehidupan sehari-hari, tapi juga bermanfaat ke depannya gitu. Jangka panjang untuk skripsinya dan lain-lain yang tadi saya sampaikan di awal perkuliahan gitu. Jadi kalau di kampus jadi mahasiswa harus pandai-pandai memotivasi dirinya sendiri untuk terus upgrade gitu. Pandai-pandai milih teman juga. Kalau temanmu malas, kamu ikut malas. Temanmu rajin ikut seminar ini itu, rajin kuliah, rajin ada kegiatan, aktivitas ini itu. Nah, kamu akan ikut rajin dan itu akan sangat banyak faedahnya Anda rasakan pada saat Anda lulus. Beda loh, mahasiswa lulus yang nggak ngapa-ngapain, kuliah aja, nilainya aman-aman aja, dengan mereka yang lulus dengan punya banyak pengalaman. Itu jauh berbeda. Gitu ya. Dan tujuan kita di akhir nanti adalah seberapa besar nanti Anda bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Tuh. Mungkin itu pesan dari saya. Terima kasih sekali lagi buat Mbak Okta, terima kasih buat Lista dan teman-teman dari UWKS, dari kampus lain. Yang dari kampus lain udah dibelan-belani ikut kuliah malam-malam di Unisma. Bayangkan kalau ini kelas offline, ya ini kita di gedung B udah kekancingan semua, nggak bisa pulang ini karena sudah malam. Nah, untungnya kita lagi online, bisa ngajar dari mana aja, kalian bisa belajar dari mana aja. Dimanfaatkan sebaik-baiknya, kayaknya semester depan udah offline soalnya. Itu, mohon maaf atas kurang lebihnya, saya akhiri sekian. Allahumma fiq ila waqnitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba nyalakan kameranya dulu, saya absen sebentar. Ayo. Bu. Ya, apa? Itu Bu, request videonya di-share ulang Bu, biar bisa ditonton. Oh, siap. Saya upload di YouTube, gak terima di-share. Indonesia lihat nanti ya. Ya Bu, terima kasih. Ya, bisa lihat ulang Bu. Jangan dilihat aja tapi dipraktekkan. Pancet aja kok mek didelok diputar, gandeng garap. Oke. Ini yang absen lampu iku. Lampu apa orangnya? Sing melok kuliah lampu apa kamu? Bu, mohon maaf Bu, kameranya lagi rusak. Lista iki pisan. Oke deh.
Kok buram seperti bayangan hitam kelam gitu. Iya, Bu. Oke, ini absennya dan namanya. Oke, sudah. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan, tugasnya dikerjakan. Saya akhiri ya, end meeting for all. Terima kasih sekali lagi.